Shalom Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, senang bertemu dengan Anda. Opung, oma, engkong, opa, bapak, bapak dan juga itu tante, om, tulang dan tulang, bapak tua, bapak udah, juga kakak, adik, dan abang lain, semua pemirsa, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, tapi saya mengasihi Anda. Dan Tuhan jauh lebih mengasihi Anda karena Tuhan bisa melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saat ini kita akan mendengarkan kembali bagian kedua, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam segala sesuatu. Ya. Lalu saya membaca menurut Dr. Seligman ada 4 perbedaan mendasar yang membedakan antara orang-orang optimis dan orang-orang pesimis dalam menghadapi tantangan atau masalah. Yang pertama, orang optimis melihat tantangan sebagai suatu hal yang bersifat sementara, ya. Sedangkan orang-orang yang pesimis melihatnya sebagai suatu yang bersifat permanen. Nah, ya. Jadi bahwa permasalahan ini tidak ada yang permanen, ya. Tapi orang-orang pesimis mengatakan permanen. Yang kedua, dikatakan orang optimis melihat setiap tantangan dan permasalahan sebagai sesuatu yang harus bersifat spesifik, sedangkan orang-orang yang pesimis melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat umum. Jadi itu udah biasa lah, itu umum lah itu. Tapi orang-orang apa yang betul-betul optimis ini dia tangani secara baik, ya. Lalu yang ketiga, orang optimis melihat setiap tantangan sebagai sesuatu yang berasal dari eksternal, sedangkan orang pesimis melihat dari sisi internal atau personal, ya. Jadi dari persoalan atau tantangan itu datang dari dalam, ya, dari luar. Sementara orang yang pesimis melihatnya dari internal atau personal, ya. Walaupun kadang-kala kita nggak bisa pungkiri itu memang ada, tetapi orang-orang optimis selalu melihat dari eksternal supaya dapat dilihat dengan jelas bagaimana menanganinya. Nah, terus kemudian yang keempat, orang-orang optimis menghadapi tantangan dengan mengambil tindakan secara responsif, ya. Jadi sedangkan orang pesimis mengambil tindakan secara reaktif, ya. Jadi mari kita lihat bagaimana Tuhan mau kita menghadapi situasi kita ketika kita mengalami masalah. Khususnya saya masih tetap membawa di dalam 11 Yohanes. Mari kita lihat dulu. Ayat 9 dikatakan, saya baca ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Jadi kan ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa ya yang berdosa, orang tuanya kah atau anak itu? Dan Tuhan Yesus katakan tidak orang tuanya, tidak juga anaknya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup mereka. Jadi ketika Yesus melihat permasalahan itu dan dia mengatakan nggak ada yang salah, walaupun ada banyak kadangkala itu karena dosa, itu karena kejahatan, karena setan, karena apa? Memang ada dalam Alkitab, tetapi Tuhan mau memperlihatkan sisi optimis Tuhan kepada umatnya, bahwa itu bukan karena orang itu buta dari sejak lahir karena dosanya atau karena dosa bapaknya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ketika kita menghadapi penyakit atau ketika kita menghadapi masalah, bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dilakukan dari penyakit kita yang alami atau persoalan atau tantangan yang sedang kita hadapi. Wow, berarti kita secara optimis mengatakan, ya Tuhan, nyatakanlah, lakukanlah. Aku percaya. Secara responsif kita mengatakan, aku percaya, aku yakin bahwa apa yang kau katakan itu iya dan amin. Dan saya yakini, saya percayai. Wah, kalau sudah sampai tahap seperti itu pemikiran kita, pemahaman kita terhadap firman Allah, terhadap permasalahan kita, terhadap persoalan kita, terhadap sakit penyakitnya, termasuk kepada Bapak Yohanes yang ada di mana?
di Karanganyar, Solo. Saya mau katakan, sikapi dengan baik. Bersyukur. Saya katakan, saya sering mengatakan 1000 kali ucapan syukur saya, dan saya sudah membayar lebih dari 1000 sampai sore menjelang malam ini. Sampai malam ini. Saya sudah membayar nasar saya. Jadi, yakin dan percayalah bahwa ketika engkau melihat bahwa penyakit ini mendatangkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan, supaya apa? Supaya engkau bisa memuliakan Allah, supaya engkau meninggikan nama Allah. Ya, jadi jangan, kenapa Tuhan, kenapa, enggak. Sikapi firman Allah dengan baik, lalu datang kepada Dia, berserah kepada Dia, nyatakan imanmu kepada Dia, dan lihat kemuliaan Allah. Lalu yang kedua dikatakan, saya baca dulu ayat untuk menyatakan kemuliaan Allah, ya. Yohanes 11, ya. Yohanes 11. Jadi persoalan itu kalau kita bisa tanggapi dengan positif, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berguna. 4 dikatakan, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Sanggupkah kita ketika kita mengalami penyakit, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini, sanggupkah kita bahwa itu tidak akan melumpuhkan kita, tidak akan menghancurkan kita, tidak akan membawa kita kepada kematian, melainkan Allah akan menyatakan kemuliaan melalui sakit, atau melalui persoalan, atau melalui masalah, atau melalui tantangan yang ada hadapi. Sanggupkah Anda mengatakan itu kepada Allah seperti itu? Dan Allah katakan, ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, aku yakin, ya Tuhan, aku beriman kepadamu, ya Tuhan, kau mau menyatakan kemuliaan dalam keadaan situasi yang kualami saat ini. Sakitkah itu, menderitakah itu, persoalankah itu, tantangankah itu, persoalankah itu sebabnya ketika mobil saya ditilap, saya nggak mau bersungut-sungut. Saya menaikkannya kepada Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita menaikkan ucapan syukur, kita tetap mengalami kekuatan Tuhan, kita tetap ada harapan dari Tuhan, kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Dan walaupun saat ini belum bisa diadakan perdamaian, karena yang satu lagi isolasi diri, ya, karena dia COVID. Jadi sudah 2 minggu, lalu saya sudah tanya ke Polres yang ya mungkin seperti itu, harus ada isolasi mandiri. Dan kita harus bersyukur, kita harus tetap berterima kasih, yakin dan percayalah Tuhan itu baik, Tuhan itu agung. Dan saya tidak ingin persoalan saya ini saya katakan, kenapa Tuhan? Enggak begitu. Saya yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya melalui persoalan ini. Diagungkan, Tuhan akan dimasukkan. Ya, ada banyak orang mengalami masalah, bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain, cari kambing putih, cari kambing hitam, cari bebek. Jangan. Hadapi dan serahkan. Jangan lari seperti lawan. Jangan menghindar, ya. Jangan menghindar. Kalau Anda menghindar, Anda tidak akan pernah. Tapi Anda akan kuat, Anda akan hebat bersama dengan Allah. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, ketika engkau mengalami semua itu, kau percaya bahwa ketika engkau percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini baik, itu engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kau responi dengan, oh sakit saya ini begini, persoalan saya ini, mau di mana Tuhan akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, oh kemuliaannya, aku percaya, bagi Allah, bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Asal kau percaya padanya. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin.
Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin, asal kau beriman padanya. Mungkin bagi Yesus tak ada yang tak mungkin, bagi Yesus tak ada yang tak mungkin, asal kau beriman padanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat selamanya. Di tengah kebimbangan, di tengah situasi yang tidak memadai dalam hidup saya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahannya, lagu ini timbul. Dan saya menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Mujizat Allah. Karena apa? Saya tidak bisa not, tapi Tuhan memberikan irama melodi dalam hati saya. Sehingga tercipta lagu ini. Puji Tuhan! Jadi, ya ketika kita menghadapi situasi kita, ingatlah Yesus atau Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam segala sesuatu, termasuk dalam sakit penyakitmu, buta melihat, tuli mendengar, bisu pratahir, tidak ada yang tidak mungkin. Dan dalam kasus ini, dalam pasal 11 dikatakan yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan yang terakhir dalam Allah akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Tadi pagi saya katakan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya ketika pekerjaan-pekerjaannya, lalu kemudian di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, lalu ketika kita percaya, kita melihat kemuliaan Allah. Dan malam ini bahwa Allah mampu melakukan mujizat dalam segala hal, itu ketika kita meyakini pekerjaan-pekerjaan ya, atau permasalahan atau sakit penyakit yang kita alami, bahwa bertugas untuk di mana pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi supaya tadi pagi saya mengatakan bahwa ketika kita punya permasalahan dalam kehidupan ini, kita ingat bahwa ada yang bisa melakukan mujizat, itu Tuhan. Ketika kita hidup benar atau tidak berdosa, hidup saleh, hidup melakukan kehendak Allah. Lalu kemudian apa itu yang terakhir? Yang terakhir itu dikatakan ketika kita dikatakan berasal dari Allah. Ya, jadi baca kembali lagi, ikuti pagi yang tadi pagi, dan malam ini saya mau katakan kepada kita bahwa kuasa Allah akan dinyatakan. Jadi kalau kuasa Allah mau dinyatakan dalam kehidupan kita, apakah kita yakin? Apakah kita percaya? Apakah kita sanggup? Itu Anda bisa baca dalam Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 42-43. Supaya mereka ini percaya Tuhan. Sebab Yesus ditertawakan, dilecehkan. Nggak sanggupkah dia menolong? Tapi saya mau katakan, ada banyak orang melecehkan Tuhan, melecehkan kemampuannya. Dengan Anda tidak mempercayai dia, Anda melecehkan. Dengan Anda tidak beriman, Anda sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kehidupan seseorang, seperti kepada yang buta itu, supaya, karena dikatakan siapa yang salah? Bukan dia, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Lalu yang kedua dikatakan bahwa supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kalau ada masalah kita yang kita hadapi dalam hidup ini, nggak usah nangis-nangis lah, ya. Ya kalaupun kita nangislah di hadapan Tuhan. Jangan nangis-nangis di depan sana. Nangis, Tuhan tolonglah saya. Aku percaya sampai ikut saudara saya coklat. Nggak apa-apa. Saya sudah merasakan itu gitu loh. Ya. Hari-hari ini ketika kita doa dan puasa itu sangat berat, ya. Sangat beratnya itu karena apa? Kita mulai malam jam 12, kemudian
kita sudah tidak lagi sampai nanti jam 6 sore ya baru kita berbuka. Tapi saya merasakan bahwa kekuatan Tuhan itu yang paling payah itu adalah ketika kita digoda dengan keadaan situasi yang panas saat ini. Tapi saya bersyukur, saya hanya katakan, Tuhan, saya butuh kekuatan Tuhan. Saya karena ingin melihat kemuliaan Tuhan. Saya tetap percaya padamu. Dan saya tetap yakin dan percaya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketika dalam keadaan apapun yang kita alami, dan dalam kasus ini saya katakan, Allah menyatakan kuasanya melalui membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Ketika disuruh membuka, Marta, Maria, semuanya mungkin akan merasa ragu, tetapi ya secara khusus kepada Marta dia katakan, atau Maria, bahwa percayalah. Dan kemudian dia berkata, Lazarus, bangkitlah, kemarilah. Haleluya. Dan itu terjadi. Yang mau saya bilang adalah, walaupun sudah busuk, Tuhan mampu memulihkan. Kalau, makanya saya katakan, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan sanggup melakukan mukjizat dalam segala sesuatu. Mati pun bisa dibangkitkan. Jadi jangan ragu terhadap situasi dan kondisimu, jangan ragu terhadap keadaanmu dalam posisimu, percayalah, datanglah pada Tuhan, mintalah kebaikan Tuhan, dalam persoalan apapun, dalam masalah apapun, dalam sakit apapun, dalam penderitaan apapun, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan kepada para pemimpin kami diberikan selalu takut akan Tuhan, sehingga tidak ada yang manipulasi dan lain sebagainya, tidak ada yang korupsi, tapi betul-betul mengasihi rakyat ini, baik itu para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, semuanya diberkati, dan aparat ABRI maupun TNI juga Tuhan diberkati. Dan kami juga berdoa buat Aras Nasional diberkati oleh Tuhan, dan biarkan Tuhan menyalakan suara kenabian Tuhan. Gereja Tuhan, khususnya Aras Nasional, menyalakan suara kenabian. Kami tidak perlu sebenarnya membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kami seharusnya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang mengungkapkan fakta-fakta, itu bukanlah kejahatan. Itu yang harus diresponi dengan baik, dan memang kadangkala kebenaran itu pahit. Tetapi Paulus berkata, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, engkau menjadi musuhku? Tidak, seharusnya kita harus membuka diri untuk berdialog dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang mengalami masalah dalam perkataan mereka. Kami berdoa agar Tuhan terus menguatkan, khususnya Pak Pendeta Kece, Pak Kece, Tuhan Muhammad Kece, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, beri kekuatan bagi keluarganya juga, Tuhan tolong. Bagi tim advokat, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka melakukan karena kasih Tuhan, dan kami tahu Tuhan yang akan membalaskan kepada mereka. Biarkan mereka berjuang untuk keadilan bagi anak bangsa ini. Bukan hanya berlaku bagi satu golongan, tetapi kalau mau adil, semua harus diperlakukan, sehingga orang akan senantiasa waspada dengan perkataan dan perbuatannya, apalagi melalui media atau medsos ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau semuanya diperlakukan dengan adil, dengan benar, maka tidak akan ada yang komplain, karena memang sudah diatur demikian rupa. Tetapi dalam menjalankan hukum kadangkala ada tebang pilih, yang satu dilakukan, yang lain tidak. Karena mayoritas atau minoritas di bangsa ini seharusnya orang menghilangkan image mayoritas dan minoritas, pribumi dan non-pribumi. Sebagai warga negara Indonesia, semua
harus patuh terhadap hukum. Panglima kita, hukum adalah hukum. Dan itulah sebabnya semua aparat yang bekerja di semua dalam penegakan ini, semua berlaku adil dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, dan terus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang COVID, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa agar Tuhan menyembuhkannya. Dan nama Yesus tumpangkan tangan mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan Tuhan tarik roh maut dari COVID ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang bergerak juga Tuhan, kami mohon tenaga medis, para dokter, para perawat, para mantri, para medis juga Tuhan, Tuhan tolong mereka. Kalau ada mereka yang terpapar, Tuhan tolong. Jangan ada tangisan Bapa di surga. Kami berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat mulai berkurangnya semua situasi ini. Dan kami terus akan berdoa sampai kepada titik di mana Tuhan mau menyatakan nol bagi bangsa kami ini. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, juga Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus datang kepada mereka. Kemurahan Tuhan datang kepada mereka, kasih Tuhan datang kepada mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit dari Sabang sampai Merauke, apapun sakit mereka, dalam nama Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyala lepra akhir kanker sembuh, yang stroke kiri kanan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan mampu melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang gagal ginjal dipulihkan, Tuhan, yang jantung dipulihkan dalam nama Tuhan, yang kena guna-guna disembuhkan oleh Tuhan juga Tuhan Yesus. Dan mereka-mereka yang Tuhan Bapa di surga yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau lahir baru dalam Engkau. Dan Tuhan tolong, kalau Engkau orangnya tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan mereka yang ditaruh di dada, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Bapa di surga, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Engkau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan datang kepada mereka Tuhan, jadikan mereka alat-alat Tuhan. Dan kami minta kepada Tuhan, sama seperti Engkau memakai Saulus menjadi Paulus, pakai juga mereka, sama seperti Engkau manggil murid-murid, pakai juga mereka Tuhan, untuk menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu buat segala perubahan yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkatimu. Dan mari ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku, sucikan hamba-Mu, oh Tuhan, dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, nyatakan seluruh kebaikan-Mu kepada mereka, dan yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tetap pelihara dan lindungi iman mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak muda Tuhan, sehingga anak-anak muda tidak berjalan dalam kehendak mereka, dalam hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Tapi setiap anak muda merendahkan hati di hadapan Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan menghargai orang tua, menghargai sanak famili, keluarga, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan malah merendahkan keluarga, merendahkan orang tua, tapi sungguh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kelak Tuhan pakai membangun bangsa ini. Tuhan Bapa di surga, nyatakan kebaikan-Mu, baik mereka-mereka yang akan membangun bangsa ini Tuhan, yaitu seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel, Nehemia, Esra, dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam hal-hal rohani,
Kau bangkitkan orang-orang yang betul-betul menjadi teladan seperti Samuel, seperti Timotius di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa generasi ini Tuhan ke lebih baik di dalam nama Tuhan, sehingga orang-orang muda dimanapun mereka ada, profesi mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka memiliki takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hati itu akan diberikan kepada. Puji nama Tuhan. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Apabila dan saya juga mau berkata, doa saya sehingga urapan Allah, kuasa Allah, energi Allah, kekuatan Allah menyertai kita, sehingga bila malam hari ini kita mau tidur, kita mendapatkan kekuatan baru dan juga urapan dari Tuhan. Dan sebelum kita tidur, biasakanlah membaca firman Allah untuk kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, dan Salam Indonesia, Salam Nusantara. Haleluya, haleluya.